Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer pertemuan 5 tentang desain antarmuka atau interface. Di sini ada prinsip-prinsip dalam mendesain antarmuka ya. Yang pertama adalah merefleksikan model mental user. Model mental user itu apa sih? Jadi model mental itu adalah pemahaman pengguna tentang bagaimana cara kerja user interface. Jadi user interface yang baik adalah yang cocok dengan model mental pengguna. Artinya berperilaku tepat seperti yang diharapkan pengguna saat berinteraksi dengannya. Ya, tentu saja model mental setiap pengguna bisa macam-macam ya, tergantung pada pengalaman mereka sebelumnya, terus tingkat keahlian dengan sistem yang sama. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua itu explicit dan implied action. Eksplisit di sini adalah kondisi yang jelas dalam memberikan petunjuk untuk memanipulasi suatu objek, sedangkan implied kondisi yang hanya memberikan kesan visual untuk memanipulasi objek. Jadi tersirat. Contoh gini, kalau di Microsoft Word misalkan, itu kan di bagian menu ribbon ada gambar kuas ya, ada gambar kuas. Nah, di situ ada keterangan tambahan di samping kata kuasnya, itu format painter. Karena mungkin kalau gambar kuas aja bisa banyak makna, sehingga itu dibuat eksplisit. Gambar kuas juga ada tulisan format painter. Sedangkan yang bagian pojok kiri atas juga di situ ada icon disket ya. Nah, di situ tidak ada tulisan save, tapi pengguna itu biasanya secara umum paham. Nah, itu contoh implied action. Jadi eksplisit itu apabila kira-kira pengguna harus diberikan penjelasan tentang menu apa itu misalkan. Sedangkan implied action itu tidak perlu. Jadi pengguna itu sudah langsung memahami maksud dari misalkan menu tersebut. Prinsip-prinsip desain antarmuka yang pertama adalah, yang berikutnya adalah direct manipulation. Direct manipulation itu kita langsung memproses, seperti misalkan kita langsung mengklik terhadap menu tertentu, atau misalkan kita langsung melakukan zoom out menggunakan tangan. Nah, kita langsung mengisi. Nah, itu namanya direct manipulation. Kemudian yang ketiga adalah user control. Jadi ada bagian-bagian dari suatu interface atau tampilan di mana tergantung user mau ngapain. Mau mengklik, misalkan nih ada formulir, lalu di situ ada list pendidikan SD, SMP, SMA, mahasiswa dan seterusnya. Nah, kan komputer tidak tahu pendidikan Anda apa, jadi ya tergantung Anda pilih yang mana. Nah, itu user control ya. Kemudian feedback and communication. Jadi di situ selalu memberitahukan apa yang terjadi dari suatu aksi. Misalkan kalau kita close jendela pada suatu aplikasi yang mungkin butuh untuk di save, maka dia akan memberikan feedback, misalkan berupa notifikasi. Dan notifikasi itu sebetulnya juga salah satu cara komunikasi antara kita dengan user. Berikutnya adalah konsistensi. Konsistensi khususnya pada tampilan interface ya. Seperti misalkan biasanya kalau aplikasi berbasis Windows itu ada yang namanya menu bar, ada yang namanya ribbon. Kalau yang 2013 ya, kemudian ada menu-menu icon, posisinya di mana. Atau misalkan pada suatu aplikasi dalam sebuah perusahaan, di situ ada logo, dan biasanya logonya itu ditaruh di sebelah misalkan atas kiri. Nah, itu di halaman berikutnya atau form berikutnya juga sama. Nah, itu konsistensi. Konsistensi ini akan memberikan ingatan kepada user sehingga
dia mudah dalam menggunakan aplikasi. WYSIWYG atau what you see is what you get, yaitu misalkan gini, kalau misalkan kita pilih menu ya pada sebuah interface itu tidak, jadi memang sesuai dengan tulisan atau gambarnya. Misalkan gini, kalau kita mau pada Microsoft Word mau melakukan rata kiri atau rata kanan atau justify suatu teks, maka di situ ikonnya Anda tahu ya. Nah, kalau kita klik atau lihat dari bentuknya itu ya sesuai dengan maksudnya. Kalau rata kiri ya bagian kirinya rata, sehingga Anda akan memperoleh hasil sesuai dengan bentuk ikonnya. Jadi tidak tersirat, memang sesuai dengan bentuk dari menunya. Kemudian aesthetic integrity, jadi dari aspek kecantikan atau bagus enggaknya suatu aplikasi. Memang estetik ini atau bagus tidaknya, suka tidaknya, disukai atau tidaknya suatu interface itu agak relatif ya, karena selera orang berbeda-beda. Tetapi apabila para perancang mengikuti kaidah pembuatan yang benar dalam interface, maka biasanya sebagian besar orang akan menyukai interface yang kita buat apabila kita mengikuti aturan-aturan. Pada antarmuka berbasis bahasa alami, antarmuka berbasis bahasa alami yaitu antarmuka yang menggunakan bahasa manusia ya. Jadi dikenal istilahnya di dalam menu-menu tersebut, di dalam tampilan-tampilan tersebut, bahasa-bahasa yang digunakan oleh kita sehari-hari. Meskipun sejauh ini aplikasi kalau yang umum seperti Office, Microsoft Office itu pakai bahasa Inggris ya. Tapi kalau aplikasi seperti yang dibuat, kalau Microsoft Office, kalau Office kan memang dibuat oleh perusahaan perangkat lunak luar negeri ya, jadi pakai bahasa Inggris. Kalau misalkan kita bikin aplikasi untuk kebutuhan kita sendiri, biasanya kita mungkin menggunakan menu-menu dalam bahasa kita sendiri. Nah, di sini contohnya adalah kalau di dalam bahasa Pascal nih ya, seperti ini. Tapi di semua bahasa pemrograman relatif sama ya. Paling aturan penulisannya aja yang agak berbeda. Seperti misalkan istilah while kalau di Pascal dikenal, dan di hampir semua bahasa pemrograman istilah while misalkan ada statement while dan maksudnya adalah sama, yaitu untuk looping. Kemudian mengenai sistem menu, jadi ada dua jenis sistem menu ya. Menu itu maksudnya adalah daftar pilihan dalam jumlah yang terbatas, biasanya berupa kalimat atau kumpulan beberapa kata ya. Ada dua jenis dilihat dari tampilannya. Yang pertama adalah menu datar. Nah, menu datar itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah selektor. Jadi di situ menampilkan pilihan dengan lengkap. Seperti tadi, misalkan kita mengisi form, terus di dalamnya kita harus memberikan informasi tentang pendidikan kita apa. Biasanya di situ nanti di dalam listnya ada informasi ada pilihan lengkap ya, seperti SD, SMP, SMA dan seterusnya. Kemudian penggunaan tanda terang atau highlight marker. Cara lain untuk menentukan pilihan pada daftar menu adalah menggunakan suatu mekanisme yang disebut tanda terang. Jadi highlight ini untuk mengambil perhatian gitu dari pengguna ya. Ini contoh menu selektor. Kemudian ini yang menggunakan highlight. Biasanya salah satunya adalah pada game. Jadi di situ menu diberikan warna merah, kemudian dengan tanda yang agak terang, sehingga kita bisa mengetahui pilihan dari halaman tersebut. Kemudian sistem menu tarik
atau pull down. Jadi maksudnya ada sistem menu yang kalau kita klik kemudian ada beberapa pilihan gitu, nggak langsung melakukan operasi klik tersebut. Kayak misalkan seperti yang di tampilan ini, kalau kita klik file, maka di situ kan kalau kita klik file nggak ada artinya ya. Maksudnya adalah kalau kita klik menu file, di dalamnya itu ada kumpulan sub menu lagi. Nah, itu sistem menu pull down atau tarik. Lalu ada antarmuka berbasis icon. Jadi icon ini menggunakan simbol ya untuk aktivitas tertentu. Memang kadang-kadang ada icon yang mudah kita pahami, ada yang tidak mudah dipahami. Seperti di dalam Microsoft Word, kalau kita melihat huruf B, ada icon huruf B. Nah, biasanya kita tahu itu untuk menebalkan teks. Kemudian miring untuk membuat teks miring. Tapi kalau tadi contohnya yang di bagian kiri ada gambar kayak semacam sapu atau kuas gitu. Nah, itu kan apa maksudnya kurang begitu paham ya, entah itu format painter atau mungkin kita bermaksud untuk membersihkan pun maksudnya apa, makanya di situ ada tulisan format painter. Kemudian sistem penjendelaan. Nah, sistem antarmuka sistem penjendelaan ini memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi. Dia dapat menampilkan lebih banyak informasi. Dengan sistem penjendelaan atau windowing, akses lebih banyak sumber informasi. Jadi bisa membuka banyak aplikasi maksudnya. Kemudian kombinasi berbagai sumber informasi. Kadang kita kenapa membuka banyak jendela? Mungkin karena kita membutuhkannya. Seperti kita misalkan mau bikin table di Microsoft Word, tapi mungkin lebih mudah kalau kita misalkan mau mengkombinasikan teks dengan table, tapi tablenya kayaknya lebih mudah kalau kita pakai Microsoft Excel ya. Maka kita buka Excelnya, kemudian kita pindahkan tabelnya ke Microsoft Word. Yang ketiga adalah kendali bebas atas sejumlah program. Jadi kita bisa buka tutup jendela dengan bebas. Lalu kendali command konteks ya. Command konteks itu maksudnya perintah sesuai dengan konteksnya. Biasanya command konteks ini menggunakan pull down. Kayak misalkan gini, pada saat kita kalau Anda lihat di Word 2013 ke atas ya, itu menunya berbentuk menu ribbon dan mereka dikelompokkan. Seperti misalkan ada font itu ada tulisan font itu di kelompoknya dia itu semuanya adalah tentang pengolahan teks, tidak selain pengolahan teks. Jadi menu font konteksnya adalah pengolahan teks. Nah, kemudian di samping menu font itu ada paragraf. Menu-menunya ya dalam konteks paragraf gitu. Jadi bukan misalkan untuk mengatur gambar atau table ya. Jadi konteksnya adalah pengaturan paragraf, seperti misalkan tab, hanging, spasi dan seterusnya. Kemudian penyajian jamak atau multiple view. Jadi kayak di Borland ya, mungkin Anda sudah pakai Borland. Biasanya kalau kita buka editor, boleh lebih dari satu, terus kita bisa tampilkan secara cascade atau tile horizontal. Cascade itu numpuk ya. Kalau misalkan kita pengen semua jendelanya kelihatan, kita bisa pilih tile horizontal atau vertikal. Jadi dalam bentuk kotak-kotak yang posisinya horizontal atau vertikal. Kemudian ada reminder. Reminder ini biasanya bentuknya pop up atau warning kalau misalkan kita melakukan suatu aksi. Seperti misalkan kita menutup jendela ya, atau misalkan kita menyimpan file dan seterusnya. Di sini ada beberapa jenis jendela ya. Yang pertama adalah teletypewriter, time multiplex, space multiplex, dan non homogen. Seperti apa teletypewriter? Teletypewriter
ya seperti ini. Jadi jenis jendela yang sederhana, bentuknya ya seperti ini. Contohnya kalau kita masuk ke CMD ya, biasanya tampilannya monokrom. Yang kedua adalah time multiplex window. Time multiplex window ini misalkan gini, kalau kita buka banyak jendela, misalkan kita buka Microsoft Excel, Microsoft Word, atau aplikasi lainnya, PowerPoint, itu kan jendelanya bisa minimize, maximize, atau close gitu ya. Misalkan kita minimize, kalau semua jendela minimize, kita lihat nanti ada tumpukan-tumpukan jendela ya di layar monitor. Nah, yang aktif itu akan di posisi paling depan. Kalau misalkan kita mengaktifkan yang lain, jendela yang lain, maka yang tadinya posisi depan akan ke belakang. Tergantung kita mau mengaktifkan yang mana. Di bagian bawah desktopnya juga itu ada balok-balok apa saja aplikasi yang kita buka. Kemudian ada space multiplex window. Jadi dalam space multiplex window, lebar layar dibagi-bagi menjadi beberapa jendela seperti pada Borland tadi. Jadi kita bisa atur cascade, tile vertikal atau tile horizontal. Kalau kita pilih tile horizontal atau vertikal, misalkan yang horizontal ya, jadi dia kotak-kotak. Misalkan kita buka 3 text editor, nanti mereka akan tampil tiga-tiganya secara berdampingan ke kiri dan ke kanan, itu tile vertikal. Nah, itu adalah contoh space multiplex window. Yang keempat adalah non-homogen. Pada non-homogen, kalau misalkan kita buka nih suatu aplikasi, kan tadi saya bilang bisa di maximize. Kalau maximize itu kan dia memakan seluruh layar. Kalau kita minimize, dia akan mengecil, tapi ukurannya bisa kita atur. Kita sorot pinggirannya, biasanya di situ nanti ada muncul tanda panah. Kalau misalkan kita sorot pinggiran kanan atau kiri, tanda panahnya mendatar ya. Kalau bagian bawah diri, kalau bagian pojok biasanya miring tanda panahnya. Nah, itu kan bisa kita atur ukurannya sesuai dengan yang kita mau. Nah, kalau contoh non homogen itu bukan yang seperti itu. Jadi kita bisa mengatur misalkan ukuran layar, tapi misalkan pakai tangan kalau misalkan touchscreen, atau pakai metode zooming tanda plus minus, atau kadang-kadang kita bisa menggunakan shortcut Ctrl plus atau Ctrl min kalau pada browser ya. Nah, itu adalah non homogen. Kemudian ada interface yang sifatnya manipulasi langsung. Manipulasi langsung di sini adalah user langsung menggunakan aplikasi, menggunakan semua menu yang ada di halaman tersebut. Misalkan ini penerapannya pada bidang-bidang yang Anda lihat situ, kontrol proses, editor teks, dan seterusnya. Nah, antarmuka itu ada yang berbasis teks atau berbasis grafis. Ini contoh yang berbasis grafis. Pada interface design itu meliputi antarmuka program internal dan eksternal serta desain untuk antarmuka pengguna. Yang dimaksud dengan antarmuka internal program yaitu antarmuka untuk programmer atau admin ya. Jadi program aplikasi itu kan dibuat untuk user. Nah, berarti di situ ada dua sisi, satu sisi pembuat, satu lagi sisi pemakai. Nah, yang disebut dengan antarmuka program internal yaitu tampilan kalau posisi dia sebagai pembuat aplikasi, sedangkan eksternal kalau posisi dia sebagai pengguna aplikasi. Atau misalkan pada web, kalau sisi dia sebagai admin, pengguna sebagai eksternal sebagai user. Nah, itu biasanya beda ya tampilannya. Atau misalkan kalau kita bikin program
misalkan pakai Borland deh. Biasanya tampilan di sisi kita kan text editor, tapi di user adalah output. Kemudian desain antarmuka internal dan eksternal diarahkan oleh informasi yang diperoleh dari model analisis. Nah, ini tergantung pada tampilannya ya, tergantung pada desainnya. Lalu bagaimana mengembangkan software yang baik? Yang pertama adalah software itu high performance. High performance itu handal. Jadi misalkan kalau digunakan oleh banyak orang, ya itu tidak menimbulkan masalah. Kemudian yang baik itu yang mudah digunakan, tidak sulit sehingga pengguna merasa kesal atau malas menggunakan aplikasi itu lagi. Kemudian yang tampilannya baik. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, kalau masalah tampilan itu selama kita merancang aplikasi sesuai dengan aturan membuat tampilan yang baik, itu biasanya pengguna akan lebih banyak yang menyukai daripada yang tidak menyukai. Kemudian reliability. Jadi aplikasi tersebut sesuai dengan tujuannya. Misalkan kita bikin web penerimaan mahasiswa atau program aplikasi rental mobil. Nah, itu sesuai dengan penggunanya. Kita misalkan bikin web tentang sekolah. Lalu sekolahnya misalkan sekolah dasar. Kemudian yang anak SD kan mungkin belum paham ya menggunakan program aplikasi atau web seperti itu, meskipun anak-anak sekarang sudah bisa menggunakan internet atau menggunakan handphone, tapi berarti kan tapi anak-anak itu nggak ngerti kalau misalkan bagaimana menggunakan web tersebut. Pasti orang tuanya yang mengakses. Beda kalau misalkan situsnya untuk anak SMA atau mahasiswa. Kemudian mampu beradaptasi di sini bisa mengikuti perubahan teknologi yang ada. Biasanya sih tergantung berapa seberapa besar perubahan baik dari kondisi maupun teknologi. Karena kalau memang situasinya sudah berbeda atau berubah, maka biasanya akan berubah juga gitu. Seperti misalkan program, kalau ada sebuah organisasi atau perusahaan melakukan penjualan, kemudian dia selama ini menggunakan program aplikasi berbasis desktop. Tapi kalau zaman berubah, teknologi berubah, seperti karena ada teknologi internet, kemudian zamannya sekarang e-commerce, maka menuntut adanya perubahan. Misalkan dia membuat situs sehingga penjualannya itu mungkin bisa lebih luas atau mengikuti daya saing di usaha sejenisnya. Tapi mungkin ada juga bidang-bidang yang bisa bertahan, seperti misalkan rental mobil ya. Nah, itu kan orang nggak bisa juga menghilangkan mungkin aplikasi desktop, atau misalkan penggajian karyawan. Nah, jadi mengalihkan ke teknologi yang baru itu juga perlu pertimbangan untung ruginya, karena kita membuat suatu aplikasi baru itu membutuhkan biaya atau cost. Kemudian interoperability, jadi harus mampu berinteraksi dengan aplikasi lain ya. Seperti misalkan kita bisa menyimpan, seperti Anda ujian deh. Kalau Anda ujian kan dari web, kita bisa download hasilnya dengan aplikasi PDF. Berarti dia bisa berinteraksi. Atau misalkan kita bisa import atau ekspor database ke MySQL. Kemudian mobility, software yang dibuat itu dapat berjalan pada bermacam-macam sistem operasi. Jadi tidak hanya sistem operasi tertentu. Biasanya seperti itu sih ya aplikasi yang sekarang banyak dibuat. Kemudian tadi di atas disebutkan bahwa bisa saja suatu organisasi itu mengubah sistemnya karena ada perubahan teknologi atau perubahan situasi.
Nah, di sini perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan untuk perubahan suatu aplikasi, khususnya dalam hal desain ya. Yang pertama adalah biasanya kalau aplikasi semakin besar bisa jadi semakin lambat. Yang kedua adalah interface-nya karena lingkupnya misalkan diperluas, maka bisa jadi semakin kompleks. Kemudian bisa jadi mengembangkan fitur baru atau menambah fitur baru itu membutuhkan waktu lebih lama. Dokumentasi aplikasi juga lebih melebar ya, nambah, karena ya wajar lingkupnya kita perluas atau kita kembangkan. Dan ini yang perlu diperhatikan, yaitu resiko adanya efek pada fitur yang sudah ada. Kalau efeknya bagus nggak apa-apa, tapi kalau efeknya mengganggu atau jadi membuat pengguna itu malah lebih ribet, lebih sulit, atau bahkan ada duplikasi, nah itu jadinya kurang bagus. Kemudian meningkatkan waktu yang diperlukan untuk memvalidasi aplikasi. Nah ini jelas ya, jadi setiap aplikasi yang dibuat itu kan harus kita validasi, jalan apa enggak, bagus apa enggak, nanti kira-kira bisa diterima atau tidak oleh penggunanya. Dalam mendesain layout itu ada 3 model aplikasi. Yang pertama adalah berbasis dokumen. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang khusus mengolah dokumen seperti Microsoft Word, Excel, OpenOffice, kemudian CorelDRAW, Photoshop, di mana CorelDRAW atau Photoshop itu mengolah dokumen berupa gambar ya. Kemudian ada model aplikasi berbasis non-dokumen seperti Microsoft Outlook, MySQL, Mayop, dan model aplikasi utilitas. Jadi aplikasi ini aplikasi untuk penunjang seperti antivirus, media player seperti Winamp, Power DVD, dan seterusnya ya. Nah ini contoh layout berbasis dokumen, misalkan pada Microsoft Word ya. Kemudian ini contoh kalau dokumennya adalah gambar menggunakan Macromedia Flash. Kemudian yang berbasis non dokumen, ini contohnya adalah Microsoft Outlook, dan ini MySQL dan Mayop yang mungkin semester ini Anda sedang gunakannya ya, atau mungkin sudah mencobanya. Kemudian ini bentuk layout utility, ini Power DVD, tapi kayaknya sekarang mungkin orang udah pada menggunakan aplikasi seperti Keylight atau Winamp ya, pembaca MP3 atau MP4. Oke, itu untuk pertemuan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.